Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin kita bisa ketemu kembali ya Pak Otong ya. Iya, Pak. Perkenalkan, izin saya memperkenalkan diri, saya Nandang Herianto, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Ligung, yang kali ini akan bertindak sebagai coach. Untuk coachingnya silakan Pak Otong memperkenalkan diri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Otong Supriyatna dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi coach di ruang kolaborasi sesi 2 modul 2.3 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Majalengka, dan saya dari Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sumberjaya. Terima kasih, Pak. Ya, kita mulai ya Pak Otong ya. Assalamualaikum Pak Otong, apa kabar? Sehat-sehat semua Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua, Pak. Alhamdulillah Pak ya, saya juga ikut senang mendengarnya. Tadi saya amati hari ini Bapak tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah? Itulah, Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, Pak. Namun saya bingung gitu, Pak, mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bapak ada waktu? Mohon maaf loh, Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Insya Allah ada waktu Pak Otong, dan jangan sungkan, Bapak tidak mengganggu kok. Ya, alhamdulillah, Pak, kalau begitu, Pak, ya. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Jadi begini, Pak, beberapa hari belakang ini saya sering tidak nyaman gitu, Pak. Pikiran saya tuh nggak bisa tenang, Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapat ketenangan tentunya, Pak, setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan? Saya berharap sih akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Pak. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Pak? Silakan diceritakan. Bapak ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas sekolah itu kan melakukan supervisi, Pak, di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran, Pak, dari pengawas sekolah. Oh, insya Allah saya ingat. Tapi bagaimana bisa Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Otong mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya sih tidak serius sih, Pak. Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa Pak? Itu, Pak, jadi pengawas sekolah itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Pak Otong dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi seperti ini, Pak, sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Otong terhadap respon dari pengawas sekolah itu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi, kemudian perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting itu mengacu pada kurikulum, Pak. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliaunya agak kurang berkenan, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya tuh menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video gitu ya, Pak.
kemudian video pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Mengapa Pak Otong tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Ya. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus, Pak. Kemudian soal output, menurut Bapak, bagaimana hasilnya saat Pak Otong mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Pak ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya itu masih ada beberapa murid yang hasil belajarnya masih kurang maksimal Pak. Nah, itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas sekolah kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks tersebut. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Iya. Jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Pak? Iya, terima kasih Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain juga agak terbengkalai juga. Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak masih merasa sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena pengawas sekolah menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Pak. Iya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Pak Otong merasa tidak nyaman adalah supervisi itu. Karena Pak Otong tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas sekolah memperingatkan Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas sekolah merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Pak, iya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Jadi menurut saya untuk masalah ini Pak Otong bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Pak Otong dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Pak Otong sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Otong dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya Pak. Ya, amin ya Allah Rabbal Alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Pak Otong selanjutnya? Iya Pak, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui pengawas sekolah Pak. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada pengawas sekolah mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Iya Pak, setelah ini ya saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar Pak. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena murid sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid Pak. Wah, subhanallah luar biasa Pak. Langkah penyelesaian yang Pak Otong ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Wah, alhamdulillah ya Pak, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega Pak. Karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah, dalam menyelesaikan permasalahan ini.
Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Pak. Pada akhirnya Pak Otong sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Pak Otong rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Iya baik Pak, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Tetap tatap muka ke depan, dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas sekolah tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap pengawas sekolah, dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui kepala sekolah juga. Iya, Pak. Terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak itu? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa bersama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali, Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak. Dan Pak Otong dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, Pak. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Pak. Amin, amin ya Allah, Rabbal Alamin. Ya, sama-sama, Pak. Jadi ini mohon maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan para murid di kelas saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin. Oh iya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.